Oh teman-teman, jadi ini video kedua ya untuk playlist calon programmer. Oke, jadi saya anggap teman-teman adalah calon programmer, jadi masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah saat kita belajar, kita pilih bahasa pemrograman apa? Ya. Nah, saya tahu, saya juga pernah ngalamin ya waktu kuliah gitu ya. Itu kita akan dikasih banyak sekali bahasa pemrograman. Tiap dosen itu beda-beda bahasa pemrogramannya. Jadi mungkin dosen OOP dia akan ngasih Java atau C++ gitu ya. Dosen struktur data misalnya atau algoritma dia akan menggunakan Pascal atau C gitu ya. Dosen web mungkin dia akan mengajarkan PHP. Dosen aplikasi desktop mungkin dia akan mengajarkan Pascal yang DLP gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Artinya pilihannya terlalu banyak kalau kita misalnya sambil sekolah, kalau kita pengen pelajari semuanya. Oke, saran saya adalah teman-teman fokus di satu bahasa, gitu ya. Jadi misalnya, buat teman-teman boleh untuk coba dulu, misalnya teman-teman dedikasikan waktu misalnya 1 bulan untuk mencoba beberapa bahasa pemrograman gitu ya. Jadi saya tidak pernah menganjurkan teman-teman pilih A gitu ya, enggak. Tapi lebih ke teman-teman coba dulu semuanya gitu ya. Kayak kita misalnya suka gitu ya, suka misalnya, oke saya suka misalnya orang Jepang, oke saya suka orang Cina, saya suka orang Amerika dan sebagainya. Kita kan punya kesukaan masing-masing biasanya, misalnya seperti itu. Artinya saat kita programming juga sama. Tiap orang itu punya kesukaan masing-masing. Ada yang bilang, oke, C++ itu sulit misalnya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang suka menggunakan C++ misalnya, seperti itu. Jadi nggak masalah. Maka dari itu, teman-teman coba dulu gitu ya, beberapa bahasa. Nah, jadi waktu belajar, kita bisa coba beberapa bahasa. Misalnya teman-teman belajar, ya nggak usah sampai bikin aplikasi gitu ya. Teman-teman coba bahasanya dulu aja. Jadi mungkin belajar gitu ya sesuatu, coba-coba bahasanya. Setelah misalnya teman-teman selesai mencoba beberapa bahasa, teman-teman bisa tentukan kira-kira mau pilih bahasa apa. Misalnya waktu itu saya ketika kuliah gitu ya, di kampus saya itu tidak mengajarkan bahasa pemrograman Java. Jadi dari awal saya dapatnya Pascal, habis itu C, C++, PHP, DLP, dan lain-lain gitu ya. Lalu saya coba belajar bahasa Java, dan waktu itu saya tertarik belajar bahasa Java gitu ya. Nah akhirnya saya pilih waktu itu bahasa Java. Nah pertanyaannya adalah gimana nih, kan di kampus nggak diajarin gitu ya. Dosennya juga nanti prakteknya pakai bahasa yang berbeda. Ingat yang namanya kita nanti gitu ya di dunia kerja, kita harus bisa yang namanya negosiasi. Jadi ketika teman-teman pilih satu bahasa misalnya, lalu teman-teman belajar object oriented programming misalnya ya, dan ternyata prakteknya pakai bahasa C. Teman-teman bisa belajar bahasa C aja gitu ya, ngikutin aja untuk di kelasnya gitu ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa praktekkan lagi di bahasa pilihan teman-teman, misalnya oke Java atau PHP dan yang lainnya misalnya, itu nggak masalah. Atau bagus-bagus kalau teman-teman bisa diskusi langsung sama dosennya. Teman-teman bisa diskusi, nggak mungkin dosen itu tidak ini ya, tidak menerima istilahnya itu tidak menerima ketika ada mahasiswanya atau anak didiknya yang pengen sesuatu yang lebih. Misalnya contohnya kayak gini, oke saya pilih misalnya Java atau PHP. Kita bisa ngomong ke dosen kita yang ngajar OOP, misalnya yang pakai C++, kita bisa bilang, Pak, saya dari awal pengen pilih bahasanya misalnya Java atau PHP gitu ya. Jadi saya akan coba praktekkan gitu ya, tugas-tugas misalnya yang Bapak berikan atau yang Ibu berikan gitu ya, yang dalam kelas OOP ini, saya mau praktekkan dalam bahasa yang saya mau gunakan, seperti itu. Harusnya nggak masalah ya, nggak mungkin dosennya bilang, wah nggak boleh, harus ikutin saya, harusnya nggak ya. Harusnya dosen akan menerima ya ketika ada memang mahasiswanya yang pengen melakukan sesuatu yang berbeda, tapi kan tujuannya sama gitu ya, belajar object oriented. Termasuk sama misalnya ketika di kampusnya misalnya diajarin PHP, tapi teman-teman misalnya pilih JavaScript. Lalu ada tugas untuk membuat web gitu ya, nggak masalah kan teman-teman bikin webnya menggunakan JavaScript. Yang penting adalah negosiasi, ngobrol dulu sama dosennya, interaksi, bilang kalau saya mau bikinnya pakai misalnya JavaScript, Node.js, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa saya rekomendasikan teman-teman pilih satu bahasa? Karena sangat disayangkan saat ini tuh banyak orang yang bisa bahasa pemrograman, ya, tapi tidak dalam. Ya, jadi dia cuma bisa codingnya aja gitu ya, tapi ketika ada masalah, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak mengerti cara kerja si teknologi yang dia gunakan. Jadi misalnya, oke saya bisa bikin web pakai PHP, tapi ketika ada masalah gitu ya, yang sangat kompleks gitu ya, nggak ngerti cara debugnya. Nah, itu yang jadi masalah. Karena nanti ketika di
tempat kerja itu nggak bisa gitu ya. Kita bilang, aduh saya nggak ngerti masalah ini, udahlah biarin aja masalahnya gitu ya. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa kayak gitu. Mau ngomong apa nanti kita ke customer gitu ya, kalau kita bilang kita nggak bisa benerin masalah ini. Jadi, saran saya adalah ketika teman-teman belajar, coba pilih satu bahasa lalu dalemin gitu ya. Mumpung teman-teman punya waktu sekolah misalnya 3 tahun atau kuliah 4 tahun. Harusnya dengan 3 tahun atau 4 tahun teman-teman mendalami satu bahasa, harusnya itu udah jago banget gitu ya. Dibanding teman-teman coba semua bahasa gitu ya, akhirnya nggak ada yang ngerti dengan dalam sama sekali. Nah, jadi ini adalah tips yang kedua ya, teman-teman dalemin satu bahasa. Nah, gimana dengan tugas-tugasnya, dengan dosen-dosennya, ya teman-teman bisa negosiasi, bisa ngobrol. Kalau memang dosennya nggak mau terima gitu ya, ya teman-teman bisa kerjakan dengan bahasa yang diminta, tapi ya asal yang penting lulus di kelas itu aja. Tapi teman-teman nanti tetap dalemin satu bahasa yang teman-teman pilih. Oke, jadi itu tips yang kedua. Fokus ke satu bahasa.